Datang dengan mobil mewah ke ulang tahun anakku. Mantan mertuaku langsung panas dingin. Hidup Kiran dulu sederhana. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, tapi tanpa kemewahan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras, membantu ibunya berjualan di warung kecil mereka. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, tapi mereka selalu cukup. Saat Kiran bertemu dengan Adit, hidupnya seolah berubah. Adit adalah pria mapan dari keluarga terpandang. Dia tampak lembut dan penyayang, dan Kiran jatuh cinta tanpa ragu. Saat Adit melamarnya, Kiran merasa seperti hidup dalam dongeng. Tapi dia tak tahu bahwa kisah ini tak akan berakhir bahagia. Mertua Kiran, terutama ibu Adit, sejak awal tidak pernah menyukai kehadirannya. Baginya, Kiran hanyalah gadis biasa yang tidak pantas masuk dalam keluarga mereka. Apa yang bisa kamu berikan untuk Adit? Itulah yang selalu dikatakan ibu Adit dengan nada meremehkan. Namun, demi cintanya kepada Adit, Kiran bertahan. Ia mencoba menjadi menantu yang baik, bersikap sopan, dan melakukan segala yang bisa ia lakukan untuk mendapat tempat di hati keluarga suaminya. Tapi, sekeras apapun usahanya, ia tetap dianggap rendah. Apalagi setelah Kiran melahirkan anak pertamanya, sikap mertua dan iparnya semakin menjadi-jadi. Mereka sering mengabaikannya, bahkan merendahkannya di depan orang lain. Adit, yang dulu lembut dan penyayang, mulai berubah. Ia tak lagi membela Kiran seperti dulu. Hingga akhirnya, sebuah kejadian membuat pernikahan Kiran runtuh dalam sekejap. Kiran mengira pernikahannya akan berjalan bahagia meski sejak awal mendapat banyak penolakan. Ia berpikir, selama ia bersabar dan berusaha, mertuanya akan menerima dirinya seiring waktu. Namun, kenyataan tidak selalu berpihak padanya. Setelah menikah, perlakuan ibu mertuanya semakin buruk. Setiap hari ada saja hal yang dijadikan alasan untuk mengkritik dan merendahkan dirinya. Masakanmu ini hambar, Kiran. Wanita dari keluarga biasa memang tidak tahu cara memasak makanan yang layak, kata Bu Mirna, ibu Adit, setiap kali Kiran menyajikan makanan. Padahal, Kiran sudah berusaha memasak dengan sebaik mungkin, bahkan belajar dari berbagai resep agar bisa memenuhi selera keluarga suaminya. Tapi, apapun yang ia lakukan, tidak pernah cukup di mata Bu Mirna. Adit yang dulu selalu ada untuknya, kini mulai bersikap acuh. Di awal pernikahan, Adit masih sering membela Kiran, mencoba menenangkan ibunya agar tidak terlalu keras terhadap istrinya. Namun, lama-kelamaan, ia mulai lelah dan memilih diam setiap kali ibunya menyindir atau meremehkan Kiran. Kamu jangan terlalu dipikirkan, Kiran. Ibu memang begitu. Lama-lama kamu akan terbiasa, katanya ringan. Tapi bagaimana Kiran bisa terbiasa jika setiap hari ia merasa dihina di rumah sendiri? Saat ia mengandung anak pertamanya, ia berharap keadaan akan membaik. Ia membayangkan mertuanya akan melunak dan menerima dirinya sebagai ibu dari cucunya. Namun, harapan itu hancur ketika justru kehamilannya menjadi bahan sindiran baru. Kamu harus pastikan anak itu benar-benar darah keluarga kami, Adit. Jangan sampai dia membawa anak yang entah dari mana, kata Bu Mirna di depan semua keluarga besar saat acara keluarga. Kiran yang tengah hamil muda hanya bisa menahan perih di hatinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menatapnya dengan rasa simpati. Adit hanya diam, seakan setuju dengan perkataan ibunya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata yang menenangkan. Setelah anak mereka lahir, keadaan semakin sulit. Kiran yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan tetap diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Bu Mirna selalu menyalahkannya atas apapun yang terjadi. Jika bayinya menangis, ia akan berkata Kiran tidak bisa menjadi ibu yang baik. Jika Kiran terlihat lelah, ia akan menyindir bahwa Kiran hanya bisa mengandalkan suaminya tanpa berkontribusi apapun. Setiap hari, Kiran harus mengurus anaknya sendirian tanpa bantuan siapapun. Ia ingin meminta bantuan Adit,
Tapi suaminya selalu sibuk dengan pekerjaannya dan mulai jarang pulang ke rumah. Jikapun pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau bermain dengan ponselnya daripada membantu Kiran mengurus anak mereka. Hingga suatu hari, saat anaknya baru berusia beberapa bulan, sebuah kejadian membuat dunianya runtuh dalam sekejap. Kiran baru saja selesai menidurkan anaknya ketika ia mendengar suara keras dari ruang tamu. Ia mendekat dan melihat Adit duduk di sofa dengan wajah tegang. Di hadapannya, Bu Mirna sedang berbicara dengan nada tinggi. "Aku sudah tidak tahan lagi. Adit, istrimu ini hanya membawa sial. Sejak menikah dengannya, bisnis keluargamu menurun, keberuntungan kita seakan menghilang. Aku bilang dari awal, dia bukan wanita yang pantas untukmu." Kiran tercekat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara bisnis keluarga dengan dirinya. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, Adit membuka mulutnya. "Mungkin ibu benar." Kalimat itu menghancurkan Kiran seketika. Selama ini ia sudah berusaha bertahan, berharap suaminya akan tetap berada di sisinya. Tapi ternyata, orang yang paling ia cintai justru ikut menghakimi dirinya. Hari itu, Kiran diusir dari rumah dengan bayinya yang masih kecil. Ia tidak diberi kesempatan untuk membawa barang-barangnya, hanya beberapa baju dan perlengkapan bayi yang bisa ia bawa dalam tas kecil. Hujan turun deras saat ia melangkah keluar, tapi tidak ada yang peduli. Bahkan Adit hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa rasa bersalah. Kiran menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak akan memohon. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berjalan pergi, membawa anaknya dalam pelukan. Saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan kembali. Bukan untuk memohon, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah seperti yang mereka kira. Dan hari itu akan tiba. Perceraian Kiran dan Adit bukan sesuatu yang langsung terjadi begitu saja. Setelah diusir dari rumah, Kiran berusaha bertahan dengan sisa-sisa harapannya. Ia tinggal sementara di rumah orang tuanya, membawa bayinya yang masih kecil. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan pelukan hangat, meskipun ada kesedihan di mata mereka karena melihat putrinya pulang dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Selama beberapa minggu pertama, Adit tidak menghubunginya sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Seolah-olah ia memang benar-benar ingin Kiran lenyap dari hidupnya. Kiran masih berharap, meskipun hanya sedikit, bahwa Adit akan menyesali perbuatannya dan datang menjemputnya kembali. Tapi semakin lama menunggu, semakin ia sadar bahwa harapan itu sia-sia. Lalu, sebuah surat panggilan sidang cerai tiba di tangannya. Kiran menatap surat itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia sudah menyangka bahwa ini akan terjadi, tapi tetap saja, hatinya terasa sakit saat membaca namanya dan nama Adit dalam dokumen itu. "Apa kamu benar-benar ingin bercerai?" tanya ibunya dengan suara penuh kekhawatiran. Kiran menarik napas panjang. "Sejak hari aku diusir, aku sudah bukan istri Adit lagi, Bu. Perceraian ini hanya formalitas." Sidang pertama digelar beberapa minggu kemudian. Saat Kiran memasuki ruang sidang, ia melihat Adit sudah duduk di sana dengan ekspresi dingin. Pria yang dulu pernah begitu ia cintai kini tampak begitu asing di matanya. Tidak ada lagi kelembutan dalam tatapannya, hanya kebekuan dan ketidakpedulian. Sidang berjalan cukup cepat. Adit dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin bercerai, sementara Kiran hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tidak ingin mempertahankan pernikahan yang sudah hancur, terutama jika hanya dirinya yang berjuang. Tapi masalah utama muncul saat hakim menanyakan tentang hak asuh anak mereka. "Saya ingin anak saya tetap tinggal bersama saya," kata Kiran dengan suara mantap. Namun, Adit langsung menyanggah. "Saya juga ingin hak asuh anak kami, Yang Mulia. Saya bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuknya."
Kiran menatapnya dengan kaget. Selama ini, Adit bahkan tidak pernah sekalipun menghubunginya untuk menanyakan kabar anak mereka. Kenapa sekarang tiba-tiba ia ingin mengambil hak asuh? Saya punya cukup penghasilan untuk menjamin masa depan anak saya, lanjut Adit dengan percaya diri. Saya bisa memberikan pendidikan terbaik, lingkungan yang nyaman, dan semua kebutuhannya akan terpenuhi dengan baik. Kiran mengepalkan tangannya. Ia tahu maksud Adit bukan semata-mata ingin merawat anak mereka, tapi lebih karena pengaruh ibu mertuanya yang ingin mengambil cucunya darinya. Saya juga bisa merawat anak saya, Yang Mulia, balas Kiran. Meskipun saya tidak sekaya mereka, saya adalah ibunya. Saya yang mengandung dan melahirkannya. Saya yang selalu ada untuknya sejak ia lahir. Saya yang tahu apa yang ia butuhkan. Sidang berlanjut dengan argumen dari kedua belah pihak. Adit bersikeras bahwa dirinya lebih mampu secara finansial, sementara Kiran menekankan bahwa seorang anak lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibunya daripada sekadar materi. Hakim kemudian memutuskan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut sebelum memberikan putusan akhir. Keputusan ini membuat Kiran harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih panjang demi mempertahankan hak asuh anaknya. Di luar ruang sidang, Adit menatapnya dengan ekspresi meremehkan. "Kamu benar-benar keras kepala, Kiran," katanya dingin. Kiran menatapnya balik tanpa gentar. "Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di lingkungan yang hanya menganggapnya sebagai bagian dari status sosial. Aku akan memperjuangkan dia, Adit." Kiran tahu, ini baru permulaan. Tapi ia tidak akan menyerah. Demi anaknya, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Hari itu, keputusan hakim akhirnya dibacakan. Kiran duduk di kursi pengunjung dengan tangan yang dingin dan perasaan gelisah yang sulit ia kendalikan. Sidang yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini benar-benar menguras tenaga dan emosinya. Ia telah memberikan semua bukti yang bisa ia kumpulkan. Ia telah membela haknya sebagai seorang ibu dengan sekuat tenaga. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang terus menghantui. Di hadapannya, Adit duduk dengan ekspresi yang tenang, percaya diri, seolah sudah tahu bahwa kemenangan ada di tangannya. Di sebelahnya, ibu mertuanya, Bu Ratna, tampak tersenyum tipis, penuh kepuasan. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian dari kedua belah pihak, maka pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada pihak ayah, yaitu saudara Adit. Dunia Kiran seakan runtuh saat mendengar keputusan itu. Tubuhnya menegang, matanya berkaca-kaca, dan dadanya terasa sesak seolah seseorang baru saja menghantamnya dengan pukulan telak. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa saudara Adit memiliki kestabilan finansial yang lebih baik, serta dapat menjamin masa depan anak dengan lebih terjamin secara ekonomi. Namun, hak kunjungan bagi saudari Kiran tetap diberikan dalam waktu yang ditentukan. Kiran ingin berteriak, ingin memprotes, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya akhirnya jatuh, meskipun ia berusaha sekuat tenaga menahannya. Ia menoleh ke arah Adit, berharap ada sedikit belas kasih di sana, tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin yang sama seperti biasa. Selesai sidang, Kiran berjalan keluar dengan langkah gontai. Dunia terasa berputar, seolah segalanya tidak lagi nyata. Ketika ia sampai di luar ruang sidang, Adit menghampirinya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Sudah kubilang, Kiran, kamu tidak akan bisa menang melawan aku," katanya dengan nada rendah tapi menusuk. Kiran mengangkat wajahnya, menatap pria yang dulu pernah ia cintai dengan penuh luka. "Kamu mungkin menang di pengadilan, Adit, tapi anak kita bukan sekadar trofi yang bisa kamu pamerkan. Dia butuh kasih sayang ibunya. Dan aku akan memberinya segalanya," balas Adit, sebelum berbalik pergi bersama Bu Ratna. Kiran hanya bisa berdiri di sana, merasakan bagaimana kehidupannya benar-benar hancur dalam satu hari. Anak yang telah ia besarkan sejak lahir,
yang selalu berada dalam dekapannya, kini harus tinggal bersama ayahnya. Malam itu, ia menangis dalam kesunyian, memeluk selimutnya erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat ia bangun keesokan paginya. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Dan kini, ia harus mencari cara untuk bertahan tanpa anaknya di sisinya. Malam itu, Kiran duduk di tepi ranjangnya dengan mata sembab. Dadanya terasa sesak, hatinya hancur berkeping-keping. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain kehilangan anaknya. Ia mengingat bagaimana anaknya menangis saat terakhir kali ia memeluknya, seolah mengerti bahwa mereka akan dipisahkan. Tangannya mengepal erat. Adit dan ibu mertuanya telah mengambil segalanya darinya. Rumah, harga diri, dan kini anaknya. Mereka menganggapnya lemah, mengira ia akan menyerah begitu saja. Tapi mereka salah besar. Aku akan kembali, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku. Kiran tahu, ia tidak bisa langsung melawan mereka sekarang. Ia bukan siapa-siapa di mata mereka. Ia hanya wanita biasa yang tak punya kekuatan untuk melawan kekuasaan dan harta Adit. Tapi ia bersumpah, suatu hari nanti ia akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak. Ia akan menjadi seseorang yang tidak bisa diremehkan. Ia akan membuat mereka melihatnya bukan sebagai perempuan yang mereka hina dan buang, tapi sebagai seseorang yang lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan datang dengan kepala tegak, bukan untuk memohon belas kasihan, tapi untuk melihat sendiri bagaimana mereka akan gemetar menghadapi kebangkitannya. Beberapa bulan berlalu sejak Kiran kehilangan hak asuh anaknya. Hari-harinya terasa hampa, seperti ada bagian dari jiwanya yang hilang. Ia masih bisa mengunjungi anaknya sesuai jadwal yang ditentukan, tetapi waktu itu terasa tidak cukup. Setiap kali ia datang, anaknya, Dava, selalu menangis dan memeluknya erat, seolah tidak ingin berpisah. "Mama, aku mau ikut Mama," rengek Dava dengan mata berkaca-kaca. Kiran hanya bisa tersenyum meskipun hatinya perih. "Sabar ya, sayang. Mama janji suatu hari nanti kita akan bersama lagi." Tapi setiap kali ia kembali ke rumah kecilnya, ia hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu, Adit dan ibunya tidak akan membiarkan Dava dekat dengannya lebih lama. Bahkan terkadang, Bu Ratna mempersulitnya untuk bertemu dengan anaknya dengan berbagai alasan. Namun, di balik kesedihannya, ada tekad yang semakin menguat. Kiran mulai berusaha mengubah hidupnya. Ia sadar, jika ingin merebut kembali anaknya, ia harus menjadi seseorang yang lebih dari sekadar ibu yang penuh cinta. Ia harus memiliki kekuatan, kestabilan, dan keberanian untuk melawan Adit dan keluarganya. Ia mulai bekerja lebih keras. Jika dulu ia hanya mengandalkan pekerjaan sampingan sebagai penjahit, kini ia mulai mencari peluang lain. Ia mengikuti berbagai kursus online, belajar bisnis kecil-kecilan, dan mulai mencari celah untuk meningkatkan kehidupannya. Setiap malam, ia hanya tidur beberapa jam. Waktu-waktu yang dulu ia habiskan untuk menangisi nasibnya, kini ia gunakan untuk belajar. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan menyerah. Di sisi lain, Adit tampaknya mulai melupakan masa lalunya. Dengan hak asuh Dava di tangannya, ia semakin sibuk dengan kehidupan barunya. Ia kerap membawa Dava ke berbagai acara sosial bersama teman-teman elitnya, memperkenalkan anaknya ke lingkungan kelas atas. Kiran mendengar kabar bahwa Adit kini semakin dekat dengan seorang wanita kaya, seorang janda muda yang memiliki bisnis besar. Bu Ratna tentu sangat menyetujui hal itu, karena baginya, menantu yang kaya jauh lebih berharga daripada perempuan sederhana seperti Kiran. Kiran hanya tersenyum dingin mendengar kabar itu. "Nikmati saja dulu, Dit," gumamnya dalam hati. Ia tak peduli lagi dengan kehidupan pribadi Adit. Yang ada dalam pikirannya hanya satu,
membangun kembali dirinya dan suatu hari nanti mengambil kembali anaknya dengan cara yang tak bisa mereka sangkal. Hingga suatu hari, keberuntungan mulai berpihak padanya. Usaha kecil-kecilannya yang ia mulai dari nol perlahan mulai berkembang. Kiran yang dulu hanya menjahit pakaian pesanan pelanggan biasa, kini mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Bahkan, ia mulai dikenal sebagai penjahit berbakat dengan desain yang unik dan berkualitas tinggi. Tak berhenti di situ, Kiran juga mulai merambah bisnis online. Ia menjual pakaian buatannya sendiri dan mendapat banyak pelanggan tetap. Dalam waktu setahun, usahanya berkembang pesat. Ia tidak lagi bekerja di rumah kontrakan kecil, melainkan sudah memiliki butik kecil miliknya sendiri. Kini, ia bukan lagi Kiran yang dulu. Ia telah menjadi wanita yang mandiri, sukses, dan memiliki pengaruh di bidangnya. Tetapi ada satu hal yang belum ia miliki kembali, Dava. Ia tahu, untuk mengambil kembali anaknya, ia harus lebih dari sekadar sukses. Ia harus membuktikan bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik daripada Adit. Dan ia akan memastikan hal itu terjadi. Hari itu, Kiran duduk di dalam mobilnya. Bukan lagi angkutan umum atau motor butut seperti dulu, tetapi sebuah mobil mewah hasil kerja kerasnya sendiri. Di tangannya, ada dokumen penting. Ini hanya langkah pertama, Dit, gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Perlahan, ia mulai melangkah menuju kemenangan. Perjalanan Kiran menuju kesuksesan tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu, usaha keras, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah perceraian dan kehilangan hak asuh Dava, Kiran sempat terpuruk. Ia hanya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota dengan penghasilan pas-pasan dari menjahit pakaian pesanan tetangganya. Namun, di tengah kejatuhannya, ia menemukan tekad baru. Ia tidak bisa selamanya berada dalam keterpurukan. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya. Kiran mulai dengan modal kecil. Ia mengambil beberapa bahan kain dari pasar grosir dan membuat baju sendiri, lalu mencoba menjualnya secara online. Awalnya, hanya ada sedikit pembeli, tetapi Kiran tidak menyerah. Ia terus belajar tentang tren fashion, desain yang sedang populer, dan strategi pemasaran. Setiap malam, setelah menyelesaikan jahitan, ia membaca artikel bisnis, menonton video tentang manajemen keuangan, dan mencari tahu bagaimana cara memperluas usahanya. Ia juga belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan yang ia buat dalam prosesnya. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang terkesan dengan hasil jahitan Kiran memesan dalam jumlah besar untuk sebuah acara keluarga. Kiran bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Hasilnya, baju buatannya dipuji banyak orang, dan mulai banyak pesanan berdatangan. Melihat peluang ini, Kiran memberanikan diri untuk memperluas bisnisnya. Ia mengambil risiko dengan meminjam modal kecil dari seorang kenalan untuk membeli lebih banyak bahan, dan mulai memperkerjakan 2 orang penjahit tambahan. Bisnisnya mulai berkembang. Dari sekadar menerima pesanan jahitan sederhana, ia mulai membuat koleksi pakaian sendiri. Dengan strategi pemasaran online yang ia pelajari, Kiran mulai menjual produknya melalui media sosial dan marketplace. Awalnya, ia hanya memiliki beberapa pelanggan setia. Tetapi ketika salah satu desain bajunya viral di media sosial, usahanya mulai melejit. Banyak orang tertarik dengan desain Kiran yang unik dan kualitasnya yang baik. Ia mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan beberapa pelanggan dari luar negeri mulai melirik produknya. Dalam waktu 2 tahun, Kiran berhasil membuka butik pertamanya di pusat kota. Ia tidak lagi menjahit sendiri setiap pesanan, tetapi memiliki tim yang membantunya. Namun, meski bisnisnya sudah berkembang, ia tetap terlibat langsung dalam proses produksi dan desain. Di balik semua itu, ia tidak pernah melupakan tujuannya yang sebenarnya, merebut kembali hak asuh Dava. Ia tahu, dengan kesuksesannya sekarang,
ia memiliki kesempatan lebih besar untuk membuktikan bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Dan Kiran tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Perjalanan Kiran menuju kesuksesan telah membawanya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Ia kini bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis di balik kesedihannya, tetapi seorang pebisnis sukses yang disegani. Butiknya kini telah berkembang menjadi beberapa cabang di kota-kota besar. Produknya tidak hanya laris di dalam negeri, tetapi juga sudah mulai menembus pasar luar negeri. Nama Kiran dikenal sebagai salah satu desainer yang sedang naik daun. Setiap desainnya selalu dinantikan pelanggan setianya, dan media pun mulai meliriknya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Dava. Selama bertahun-tahun, ia tetap menjalankan hak kunjungannya dengan penuh kesabaran. Setiap kali bertemu, Dava selalu menangis dan enggan melepaskannya. Namun, di bawah pengaruh Adit dan Bu Ratna, anaknya tetap tinggal bersama mereka. Kiran tidak pernah sekalipun menunjukkan kelemahan di depan Dava. Ia selalu tersenyum, selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia selalu berjanji bahwa suatu saat ia akan membawa anaknya kembali. Dan kini, momen yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini adalah ulang tahun kelima Dava. Kiran menerima undangan dari Adit, sesuatu yang tidak ia sangka akan terjadi. Mungkin mereka berpikir ia hanya akan datang sebagai ibu yang kalah, sebagai mantan istri yang masih hidup dalam keterbatasan. Mereka salah besar. Hari itu, Kiran datang dengan penuh percaya diri. Saat mobilnya meluncur memasuki halaman rumah Adit yang mewah, semua mata langsung tertuju padanya. Mobil hitam berkelas dengan desain elegan berhenti di depan rumah. Seorang sopir turun dan membukakan pintu untuknya. Kiran melangkah keluar dengan anggun, mengenakan gaun rancangan sendiri yang mencerminkan statusnya kini seorang wanita sukses dan berkelas. Di depan pintu, Adit dan Bu Ratna yang sedang menyambut tamu lainnya langsung terdiam melihatnya. Mata Bu Ratna membesar, tangannya mencengkram erat tasnya. Ia terlihat gelisah, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Adit, yang selama ini menganggap Kiran tidak akan pernah bisa bangkit, hanya bisa terpaku. Dava yang melihat kedatangan ibunya langsung berlari menghampiri dengan senyum lebar. "Mama," seru Dava dengan penuh kegembiraan. Kiran membungkuk dan memeluk anaknya erat. "Selamat ulang tahun, sayang," bisiknya lembut. Ia menatap wajah anaknya dengan penuh cinta, sementara Adit dan ibunya masih belum bisa berkata apa-apa. Hari ini, Kiran bukan lagi wanita yang mereka rendahkan bertahun-tahun lalu. Hari ini, ia berdiri di depan mereka sebagai seseorang yang jauh lebih kuat dan berkelas. Dan ini baru permulaan. Hari-hari terus berlalu, dan bisnis Kiran semakin berkembang pesat. Kini, ia tidak hanya memiliki satu butik, tetapi juga beberapa cabang di kota-kota besar. Namanya dikenal luas sebagai seorang desainer berbakat yang merintis usahanya dari nol. Ia bahkan sering diundang ke berbagai acara fashion bergengsi. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Dava. Ia masih hanya bisa bertemu dengan anaknya sesuai jadwal yang ditentukan oleh pengadilan. Setiap kali bertemu, Dava selalu memeluknya erat dan menangis saat harus berpisah. "Mama, kapan aku bisa tinggal sama Mama lagi?" Pertanyaan itu selalu terucap dari bibir mungilnya, membuat hati Kiran teriris setiap kali mendengarnya. Kiran tahu, waktunya akan segera tiba. Ia sudah mengumpulkan cukup bukti bahwa dirinya kini lebih dari mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi anaknya. Ia juga diam-diam sudah menghubungi seorang pengacara untuk kembali memperjuangkan hak asuh Dava. Namun, sebelum semua itu terjadi, ada satu momen yang sangat dinantikan, ulang tahun Dava yang ke-5 tahun.
Beberapa minggu sebelum ulang tahun Dava, sebuah undangan datang ke tangan Kiran. Ia sedikit terkejut saat membacanya. "Bu Kiran, kami mengundang Anda untuk menghadiri ulang tahun Dava yang kelima yang akan diadakan di rumah keluarga kami. Demi kebaikan Dava, kami harap Anda dapat hadir. Tertanda, Adit Bu Mirna." Kiran tersenyum sinis. Ia tahu betul bahwa undangan ini bukan semata-mata untuk menghormatinya sebagai ibu Dava. Pasti ada maksud lain di baliknya. Entah untuk menunjukkan bahwa mereka lebih berhak atas Dava atau sekadar ingin merendahkannya. Namun, alih-alih menolak, Kiran memutuskan untuk datang. Kali ini, ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka pandang sebelah mata. Hari ulang tahun Dava pun tiba. Acara diadakan di rumah keluarga Adit yang besar dan megah. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, dan suasana meriah memenuhi halaman rumah yang luas. Namun, semua mata mendadak tertuju ke arah jalan saat suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti tepat di depan pintu masuk. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan gaun elegan turun dengan anggun. Kiran. Semua orang terkejut. Mereka yang dulu mengenalnya sebagai wanita sederhana yang hanya bekerja sebagai penjahit kini terdiam melihat perubahan drastisnya. Bu Mirna, yang sedang berbincang dengan tamu, langsung terdiam. Matanya membelalak saat melihat mantan menantunya turun dari mobil dengan anggun dan percaya diri. Seolah belum cukup membuatnya terkejut, Kiran berjalan mendekat dengan senyum tenang, melangkah melewati tamu-tamu yang masih terpana. Adit, yang sedang berbicara dengan beberapa kerabatnya, mendadak menghentikan pembicaraan dan menoleh. Matanya membesar saat melihat siapa yang baru saja datang. Dava, yang berdiri di tengah taman, langsung bersorak, "Mama!" Anak itu berlari ke arah Kiran dan melompat ke pelukannya. Kiran tersenyum hangat dan memeluk anaknya erat, seolah ingin melepas rindu yang selama ini ia pendam. Seluruh tamu yang hadir mulai berbisik-bisik. Mereka mengenali Kiran, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu mereka pandang sebelah mata kini datang dengan aura yang begitu berbeda, berkelas, sukses, dan penuh percaya diri. Bu Mirna yang sejak tadi menatap tanpa berkedip akhirnya sadar dan segera menghampiri mereka. "Kiran, kamu?" Suaranya terdengar bergetar. Kiran menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi tetap tersenyum. "Selamat sore, Bu Mirna. Terima kasih sudah mengundang saya." Bu Mirna menelan ludah, jelas terlihat gugup. Ia tidak pernah membayangkan mantan menantunya bisa berdiri dengan begitu anggun di hadapannya. Adit yang masih terdiam akhirnya bersuara, "Kiran, kamu." Kiran menatap mantan suaminya dengan ekspresi tenang. "Apa kabar, Dit? Lama tidak bertemu." Adit tidak menjawab. Tatapannya penuh dengan keterkejutan, bahkan sedikit penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan. Di dalam hatinya, Kiran tersenyum puas. Ini baru langkah awal. Ia akan memastikan bahwa mereka tahu bahwa ia tidak lagi bisa diremehkan. Dan yang lebih penting, ia akan memastikan bahwa suatu hari nanti, Dava akan kembali kepadanya. Suasana yang semula meriah perlahan berubah menjadi canggung. Beberapa tamu masih berbisik-bisik, menatap Kiran dengan berbagai ekspresi. Ada yang kagum, ada yang iri, dan tidak sedikit yang hanya bisa melongo. Bu Mirna yang biasanya lantang bicara, kali ini terlihat sedikit kaku. Wanita yang dulu sering meremehkan Kiran kini berdiri di hadapannya, tetapi dalam versi yang jauh berbeda. Kiran bukan lagi wanita yang dulu menangis saat diceraikan dan kehilangan hak asuh anaknya. Sekarang, ia adalah wanita sukses yang bahkan kehadirannya saja bisa membuat orang-orang di sekitar Adit merasa tidak nyaman. Adit menelan ludah, matanya masih tidak lepas dari Kiran. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, bukan hanya keterkejutan,
tetapi juga semacam penyesalan yang sulit disembunyikan. Dava, yang masih berada dalam pelukan Kiran, menatap wajah ibunya dengan penuh kebahagiaan. "Mama, kamu cantik sekali," seru bocah itu dengan polosnya. Kiran tertawa kecil dan mengecup kening putranya. "Terima kasih, sayang. Mama kangen sekali sama kamu." Anak itu tersenyum lebar, lalu memeluk ibunya erat. Kiran memejamkan mata sejenak, menikmati momen berharga itu. Namun, suara Bu Mirna yang dingin segera memecah kehangatan tersebut. "Kiran, kamu sudah bertemu dengan Dava. Sekarang, bagaimana kalau kita kembali ke acara utama?" Nada suaranya berusaha terdengar tegas, tetapi ada sedikit getaran di sana. Kiran tersenyum, tetapi kali ini senyum yang berbeda. Ia mengangkat alis sedikit dan menatap langsung ke mata Bu Mirna. "Tentu saja, Bu. Saya hanya datang untuk merayakan ulang tahun anak saya. Lagi pula, saya diundang, kan?" Bu Mirna terdiam. Ia tidak bisa menyangkal itu. Seorang pelayan datang membawa nampan berisi minuman, dan Kiran mengambil satu gelas dengan santai. Sementara itu, Adit masih berdiri tanpa berkata apa-apa. Pria itu jelas masih terkejut dengan kehadiran Kiran. Salah satu tamu akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Seorang wanita dengan gaun mewah berwarna merah muda. Dari caranya berbicara dengan Adit, Kiran bisa menebak siapa dia. "Mas, ini siapa?" tanya wanita itu, menggandeng lengan Adit dengan mesra. Kiran tersenyum sinis dalam hati. Jadi ini istri baru Adit? Tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk menikah lagi setelah mereka bercerai. Adit tampak sedikit canggung, tetapi akhirnya berkata, "Ini Kiran, ibu kandungnya Dava." Wanita itu menatap Kiran dari atas ke bawah, seolah menilai penampilannya. Namun, bukannya meremehkan, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkin ia tidak menyangka bahwa mantan istri suaminya akan terlihat begitu elegan dan sukses. "Oh, jadi ini mantan istri Mas Adit," ucap wanita itu akhirnya, suaranya sedikit menekan. "Perkenalkan, saya Livia, istri Mas Adit sekarang." Kiran tersenyum tipis dan mengulurkan tangan. "Senang bertemu denganmu, Livia." Livia awalnya ragu, tetapi akhirnya menerima uluran tangan Kiran dengan terpaksa. Namun, Kiran bisa merasakan genggaman tangan wanita itu sedikit lebih kuat dari seharusnya, tanda bahwa ia mungkin merasa tersaingi atau tidak nyaman. Bu Mirna yang sejak tadi diam akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. "Kiran, saya tidak tahu apa maksudmu datang dengan penampilan seperti ini. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, hak asuh Dava tetap ada di tangan kami. Tidak peduli seberapa kaya kamu sekarang, Dava tetap anak kami." Kiran menatap wanita itu dengan tenang. "Saya tahu, Bu. Saya tidak datang untuk merebutnya. Saya hanya ingin hadir di ulang tahunnya, seperti seorang ibu yang ingin menemani anaknya di hari istimewa." Ia menatap Adit sejenak. "Lagi pula, saya tidak perlu terburu-buru. Waktu akan membuktikan segalanya." Adit menegang. Ada sesuatu dalam nada bicara Kiran yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kiran kemudian menunduk menatap Dava, mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Mama hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu hari ini, sayang. Mama janji, suatu hari nanti kita akan bersama lagi." Dava menatap ibunya dengan bingung, tetapi ia tersenyum bahagia. Sementara itu, Bu Mirna merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar. Ia tidak suka bagaimana Kiran begitu tenang dan percaya diri. Biasanya, wanita itu selalu tampak lemah dan mudah dipermainkan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dan entah kenapa, ada ketakutan dalam hati Bu Mirna bahwa suatu hari nanti, ia benar-benar akan kehilangan Dava. Kiran tetap berada di pesta ulang tahun Dava, menikmati waktu yang berharga bersama putranya.
Ia tidak peduli dengan tatapan tajam Bu Mirna atau ekspresi gelisah Adit dan istrinya, Livia. Saat ini, yang terpenting baginya adalah bisa melihat kebahagiaan di wajah Dava. Acara berjalan dengan meriah. Dava tampak begitu bahagia dikelilingi oleh teman-temannya, tertawa dan bermain tanpa beban. Sesekali ia akan berlari ke arah Kiran, menggenggam tangan ibunya, dan menunjukkan sesuatu yang menarik. Kiran akan tersenyum, mengusap kepala anaknya, lalu membalas dengan antusias. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Kiran tidak bisa mengabaikan perasaan nyeri yang tiba-tiba menyelinap di hatinya. Seharusnya, ia bisa berada di sisi Dava setiap hari, melihat pertumbuhannya, membimbingnya, dan memberinya kasih sayang yang utuh. Tapi nyatanya, takdir berkata lain. Dava sekarang hidup bersama ayahnya dan keluarga barunya, sedangkan ia hanya bisa melihatnya sesekali. Itu pun dengan berbagai batasan yang diberikan oleh Adit dan Bu Mirna. Kiran menarik napas dalam, menenangkan diri. Tidak, ia tidak akan larut dalam kesedihan. Ia sudah berjanji, suatu hari nanti ia akan mendapatkan kembali haknya. Dan hari itu akan datang. Setelah acara utama selesai, para tamu mulai menyantap hidangan yang disajikan. Kiran mengambil tempat di sudut ruangan, memperhatikan segalanya dengan tenang. Tak lama, Adit mendekatinya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kiran, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Kiran mengangkat alis, tapi ia tetap tersenyum. "Tentu. Tentang apa?" Adit melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan, ia berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang dengan seperti ini." Kiran tertawa kecil. "Seperti ini bagaimana, Dit?" Adit menelan ludah. "Kamu berubah. Aku tidak tahu kamu bisa menjadi seperti ini. Apa itu masalah bagimu?" Kiran menatapnya tajam. "Bukankah kamu yang dulu meremehkan aku? Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku tidak akan bisa bertahan tanpa kamu? Tapi lihatlah aku sekarang. Dit, aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya." Adit terdiam. Kiran melanjutkan, "Aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan Dava. Itu saja. Aku tidak datang untuk membuat masalah." Adit menghela napas. "Aku tahu. Tapi tetap saja, ini terasa aneh." Kiran tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu tidak menyangka aku bisa bangkit, ya?" Adit tidak menjawab, tetapi dari ekspresinya, Kiran tahu ia telah menyentuh titik yang tepat. Tak lama kemudian, Livia datang menghampiri mereka dengan senyum yang tampak dipaksakan. "Mas, semuanya sudah menunggu di meja," katanya sambil menggandeng lengan Adit. Matanya menatap Kiran dengan penuh penilaian. Adit mengangguk, lalu berbalik ke arah Kiran. "Terima kasih sudah datang." Kiran tersenyum. "Tentu, Dit. Aku pasti akan datang lagi, di ulang tahun Dava berikutnya." Setelah itu, ia berjalan ke arah Dava yang masih sibuk bermain. Ia berjongkok, menatap mata anaknya dengan lembut. "Sayang, Mama harus pergi dulu," katanya sambil mengusap pipi Dava. Dava langsung memeluknya erat. "Mama, jangan pergi dulu." Kiran merasakan hatinya mencubit, tetapi ia tetap tersenyum. "Mama janji akan datang lagi, oke? Mama akan selalu ada untuk kamu." Dava mengangguk, meski wajahnya masih sedih. Setelah melepaskan pelukan putranya, Kiran berjalan keluar dari tempat acara. Langkahnya tegap, penuh keyakinan. Ini bukanlah akhir, ini baru permulaan. Di belakangnya, Bu Mirna terus memperhatikannya dengan tatapan penuh rasa tidak suka. Ia tahu, suatu saat nanti, Kiran akan kembali. Dan mungkin saat itu, ia benar-benar akan mengambil kembali sesuatu yang paling berharga bagi mereka. Bu Mirna menggenggam tangannya erat,
berusaha menekan ketidaknyamanan dalam hatinya. Kiran bukan lagi wanita yang bisa mereka remehkan. Dan itu membuatnya merasa tidak tenang. Seiring waktu berjalan, kehidupan Kiran semakin naik ke puncak. Bisnisnya berkembang pesat, namanya semakin dikenal, dan pengaruhnya di dunia bisnis semakin kuat. Namun, bukan hanya kesuksesan yang ia dapatkan, melainkan juga kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Di sisi lain, kehidupan Adit, Livia, dan Bu Mirna perlahan mulai menghadapi berbagai cobaan. Apa yang dulu tampak seperti kehidupan yang sempurna mulai menunjukkan retakannya. Suatu hari, Kiran mendapat undangan makan malam dari seorang klien penting di restoran bintang 5 yang baru saja dibuka. Tanpa ia duga, saat memasuki restoran itu, ia melihat Livia duduk di meja pojok dengan seorang pria yang bukan Adit. Dari caranya berbicara dan menyentuh tangan pria itu, jelas ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman kerja. Kiran hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu melakukan apapun. Karma sedang bekerja dengan sendirinya. Sementara itu, di rumah Adit, bisnisnya yang dulu berjalan lancar kini mulai mengalami penurunan. Beberapa kontrak penting dibatalkan secara tiba-tiba, dan proyek-proyek yang seharusnya membawa keuntungan justru membawa kerugian. Perlahan tapi pasti, kondisi keuangan mereka mulai goyah. Bu Mirna yang terbiasa hidup dengan kenyamanan mulai merasa cemas. Ia mulai sering menyalahkan Adit karena tidak bisa mengelola bisnis dengan baik. Adit, yang awalnya selalu merasa di atas angin, kini mulai kehilangan keseimbangan. Saat situasi semakin sulit, Adit mulai sering pulang larut malam dengan wajah penuh tekanan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pukulan terbesar justru datang dari dalam rumahnya sendiri. Suatu hari, ia menerima laporan dari seseorang yang dikenalnya bahwa Livia sering terlihat bersama pria lain. Awalnya ia tidak percaya. Baginya, Livia adalah wanita yang sempurna, seseorang yang ia pilih setelah mencampakkan Kiran. Tapi kecurigaannya semakin besar ketika Livia mulai sering menghindarinya. Dan setiap kali ia bertanya, wanita itu selalu mencari alasan. Hingga pada suatu malam, Adit yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk mengikuti Livia diam-diam. Dan saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Livia masuk ke sebuah hotel bersama pria lain, dunianya seakan runtuh. Di saat yang sama, Kiran terus melangkah maju. Ia tidak lagi menyimpan dendam, karena ia tahu bahwa karma bekerja dengan caranya sendiri. Tapi satu hal yang masih menjadi tujuannya, mendapatkan kembali Dava. Sementara Adit sibuk dengan kehancuran rumah tangganya, Kiran mulai menyusun rencana untuk mengajukan banding atas hak asuh Dava. Dengan pengaruh yang ia miliki sekarang, ia tahu bahwa ia memiliki peluang besar untuk membawa putranya kembali ke dalam pelukannya. Dan saat hari itu tiba, ketika Adit akhirnya menerima surat panggilan pengadilan, ia menyadari bahwa semuanya benar-benar telah berubah. Dulu, ia yang berkuasa. Dulu, ia yang memegang kendali. Dulu, ia yang menganggap Kiran tidak berdaya. Tapi sekarang, keadaan telah berbalik. Kiran tidak hanya kembali, tapi ia kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sidang hak asuh Dava menjadi momen yang paling menegangkan bagi semua pihak. Kiran datang dengan penuh percaya diri, didampingi oleh pengacara terbaik yang ia sewa dengan biaya tinggi. Sementara itu, Adit tampak lebih lusuh dari biasanya. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini tampak kelelahan akibat berbagai masalah yang menimpanya. Selama sidang berlangsung, Kiran dan tim hukumnya memaparkan bukti bahwa kondisi Adit sudah tidak layak lagi untuk mengasuh Dava. Bisnisnya yang dulu berjaya kini berada di ambang kehancuran. Rumah tangganya yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi Dava justru dipenuhi konflik. Dan yang paling penting, Livia, ibu tiri Dava, ternyata tidak memperlakukannya dengan baik. Sebaliknya, Kiran menunjukkan bahwa ia kini memiliki kehidupan yang stabil, lingkungan yang lebih baik, dan yang terpenting, ia memiliki kasih sayang yang tulus untuk anaknya. Sidang berlangsung cukup lama dengan argumen dari kedua belah pihak,
tetapi pada akhirnya, keputusan pun dibacakan. Hakim mengetukkan palunya, lalu dengan suara tegas ia mengumumkan, hak asuh anak atas nama Dava, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaiknya, dengan ini diberikan kepada Kiran. Ruangan mendadak sunyi. Adit terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bu Mirna yang ikut hadir tampak pucat, tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucunya akan kembali ke pelukan wanita yang dulu mereka remehkan. Sementara itu, Kiran menarik napas lega. Ia akhirnya mendapatkan kembali haknya sebagai ibu. Air matanya menggenang, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia menoleh ke arah Adit, menatap pria itu dengan tatapan penuh arti. Dulu, Adit merebut segalanya darinya, tapi kini, keadaan sudah berbalik. Dan di sanalah, tanpa perlu banyak kata, Adit menyadari satu hal. Ia telah kalah. 1 tahun berlalu dengan begitu cepat. Kehidupan Kiran dan Dava berjalan dengan bahagia. Setelah mendapatkan hak asuh anaknya, Kiran berusaha memberikan kehidupan terbaik untuk Dava. Ia memastikan anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang, jauh dari segala bentuk kesedihan yang pernah mereka alami. Kini, Dava telah berusia 6 tahun. Untuk merayakan ulang tahunnya, Kiran mengadakan pesta besar di rumahnya yang baru. Rumah mewah bergaya modern dengan halaman luas, kolam renang, serta taman bermain yang indah. Semua tamu yang datang terpukau melihat betapa megahnya kediaman Kiran sekarang. Namun, yang paling dinanti adalah kedatangan 2 tamu yang tidak pernah mereka duga, Adit dan Bu Mirna. Kiran sengaja mengundang mereka, bukan untuk pamer atau menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan sesuatu, bahwa hidup yang dulu mereka hancurkan, kini telah bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saat mobil mereka berhenti di depan gerbang rumah, Adit dan Bu Mirna terdiam cukup lama. Keduanya memandangi rumah besar itu dengan ekspresi sulit diartikan. Dulu, mereka mengusir Kiran dari rumah mereka tanpa memberi kesempatan untuk bertahan. Kini, wanita yang mereka remehkan justru memiliki segalanya, sesuatu yang bahkan Adit sendiri tidak bisa capai lagi. Dengan langkah ragu, mereka masuk ke dalam. Begitu memasuki ruangan utama, mata Bu Mirna langsung membulat. Interior rumah itu begitu elegan, dengan chandelier kristal menggantung di langit-langit, perabotan mahal, dan suasana yang begitu nyaman. Semua tamu yang hadir adalah orang-orang dari kalangan elit, para pebisnis sukses, dan tokoh berpengaruh. Adit menelan ludah. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Kiran bisa mencapai titik ini. Kiran menyambut mereka dengan senyum ramah, seolah-olah semua masa lalu tidak pernah terjadi. Ia mempersilakan mereka duduk di meja utama, tempat Dava akan memotong kue. Saat itu, Dava berlari menghampiri Adit dan memeluknya. "Ayah datang," serunya dengan wajah bahagia. Adit tersenyum kaku, sementara Bu Mirna masih belum bisa berkata apa-apa. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang sulit mereka terima, rasa kalah. Dan di sanalah, saat melihat Kiran berdiri anggun di tengah-tengah rumah megahnya, Bu Mirna merasakan sesuatu yang baru pertama kali dalam hidupnya. Panas. Tapi bukan karena suhu ruangan, melainkan karena harga dirinya yang remuk melihat kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina, kini berdiri jauh di atasnya. Acara ulang tahun Dava berlangsung meriah. Para tamu yang hadir adalah orang-orang dari kalangan atas, mulai dari rekan bisnis Kiran, pengusaha sukses, hingga beberapa tokoh penting yang mengenalnya. Semua orang mengenakan pakaian yang elegan dan berkelas, sesuai dengan suasana pesta yang mewah. Namun, di tengah kemewahan itu, 2 sosok tampak begitu mencolok, Adit dan Bu Mirna. Adit yang dulu selalu tampil rapi dengan pakaian mahal, kini mengenakan setelan yang sudah terlihat lusuh. Jasnya sudah ketinggalan zaman, sepatu kulitnya terlihat kusam, bahkan rambutnya pun tidak tertata rapi seperti dulu.
Sementara itu, Bu Mirna juga tidak kalah mencolok. Gaun yang ia kenakan tampak biasa saja, jauh dari kesan mewah yang dulu selalu ia banggakan. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak menegang, merasa tidak nyaman berada di antara orang-orang berkelas. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, "Itu siapa? Kok kelihatan seperti salah masuk pesta?" Sepertinya mantan suami dan mantan mertua Kiran. "Serius? Aku dengar mereka dulu memperlakukan Kiran dengan sangat buruk." "Aku juga dengar. Tapi lihat sekarang, Kiran sukses besar, sementara mereka..." Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin banyak. Beberapa rekan bisnis Kiran bahkan melirik mereka dengan tatapan heran. Seorang wanita, salah satu partner bisnis Kiran, berbisik sambil tertawa kecil, "Kalau aku jadi mereka, aku sudah malu setengah mati. Sudah datang ke pesta orang yang mereka hina dulu, sekarang malah jadi pusat perhatian karena penampilan yang mengenaskan." Bu Mirna mulai merasa tidak nyaman. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Dulu, ia yang selalu berdiri paling tinggi, merasa lebih hebat dari siapapun. Tapi sekarang, ia hanya menjadi bahan perbincangan, dijadikan bahan kasihan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Adit pun merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan berada di posisi ini. Dulu, ia yang selalu memegang kendali, merasa lebih baik dari Kiran. Namun kini, ia yang menjadi pihak yang dipandang rendah. Sementara itu, Kiran tetap tenang. Ia tersenyum, berbicara dengan para tamunya, dan tetap memberikan keramahan pada Adit serta Bu Mirna. Tapi justru sikap tenangnya itu semakin membuat mereka merasa lebih kecil. Bu Mirna berbisik pelan pada Adit, suaranya bergetar menahan rasa malu. "Kita pulang saja, Dit." Namun sebelum mereka bisa berdiri, tiba-tiba pembawa acara memanggil nama Kiran untuk memberikan kata sambutan. Kiran melangkah ke depan dengan penuh percaya diri, lalu tersenyum ke arah semua tamu. Namun, sebelum ia mulai berbicara, matanya sempat melirik sekilas ke arah Adit dan Bu Mirna. Tatapan itu hanya sekilas, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Tatapan seorang pemenang. Kiran berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon dengan anggun. Semua mata tertuju padanya, termasuk Adit dan Bu Mirna yang kini merasa semakin terhimpit dalam suasana yang tak lagi nyaman bagi mereka. Dengan senyum tenang, Kiran memulai pidatonya. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir di ulang tahun Dava hari ini. 5 tahun lalu, aku berdiri di titik yang tidak pernah kuduga, titik terendah dalam hidupku. Aku diusir, kehilangan banyak hal, dan harus memulai segalanya dari nol." Suasana mendadak hening. Beberapa orang mulai memperhatikan arah pembicaraan Kiran, terutama Adit dan Bu Mirna yang wajahnya langsung memucat. "Tapi aku belajar sesuatu," lanjutnya, matanya menatap penuh keyakinan. "Hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau berusaha. Aku tidak membiarkan diriku larut dalam kesedihan atau membalas keburukan dengan keburukan. Aku memilih untuk bangkit, membuktikan bahwa aku bisa. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk diriku sendiri dan untuk anakku." Para tamu bertepuk tangan, beberapa bahkan mengangguk setuju. Adit menundukkan kepalanya, merasa semua kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Ia ingat betul bagaimana ia dengan mudah mencampakkan Kiran, mengira bahwa tanpa dirinya, Kiran akan hancur. Namun kini, ia yang justru merasa hancur. Hidupnya tak lagi semewah dulu, bisnisnya tidak berkembang. Bahkan pekerjaan yang ia miliki sekarang pun tidak sehebat yang ia kira. Sementara itu, Bu Mirna menggenggam erat tasnya, tangannya bergetar. Ia merasa ditampar kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina dan usir kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Kiran menoleh ke arah Dava yang sedang bermain dengan teman-temannya. Senyum lembut terukir di wajahnya sebelum kembali berbicara. "Aku tidak akan menyimpan dendam pada siapapun.
Aku hanya ingin hidup bahagia bersama anakku. Hari ini, aku ingin berbagi kebahagiaan itu dengan kalian semua." Lalu, ia mengangkat gelasnya untuk kehidupan yang lebih baik. Semua orang ikut mengangkat gelas mereka dan bersorak. Tapi di sudut ruangan, Adit dan Bu Mirna hanya bisa menunduk. Mereka tidak bisa berpura-pura bahagia, tidak bisa menutupi rasa malu dan penyesalan yang kini membebani mereka. Setelah acara selesai, Adit menghampiri Kiran yang sedang duduk menikmati momen kebersamaannya dengan Dava. "Kiran," suaranya pelan, nyaris berbisik, "aku ingin meminta maaf." Kiran menatapnya sejenak. Dulu, ia sangat menginginkan permintaan maaf ini. Ia ingin mendengar Adit menyesali perbuatannya. Tapi sekarang, ia hanya tersenyum. Senyum yang tulus, namun juga penuh arti. "Maafmu tidak akan mengubah apapun, Dit," jawabnya tenang. "Tapi aku sudah memaafkan sejak lama." Adit terdiam. Ia sadar, Kiran benar-benar telah melangkah maju. Dan dirinya hanya bisa menatap punggung wanita yang dulu ia sia-siakan, kini berjalan meninggalkannya dengan kebanggaan. Bu Mirna hanya bisa pergi tanpa berkata apa-apa. Hatinya penuh dengan rasa malu yang tak bisa diungkapkan. Di pintu keluar, Adit menoleh sekali lagi ke arah Kiran dan Dava yang sedang tertawa bersama. Pemandangan itu terasa begitu jauh untuknya sekarang. Dan di sanalah ia sadar bahwa dalam kisah ini, ia adalah orang yang kalah. Sementara Kiran, ia adalah pemenang sejati. Setelah pertemuan itu, hidup terus berjalan. Kiran semakin sibuk dengan bisnisnya yang berkembang pesat, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada Dava. Ia memastikan anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang dan tidak kekurangan apapun. Dava sendiri semakin cerdas dan ceria. Ia tahu bahwa ibunya telah melalui banyak hal, meski Kiran tidak pernah menceritakan penderitaannya secara langsung. Yang ia tahu, ibunya adalah sosok yang kuat dan penuh kasih. Sementara itu, Adit dan Bu Mirna semakin tenggelam dalam kehidupan mereka yang jauh dari kemewahan. Adit yang dulu selalu merasa berada di atas, kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana Kiran hidup lebih baik tanpanya. Ia ingin mendekati Dava lebih sering, tapi ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Di satu sore yang damai, Kiran duduk di taman rumahnya yang luas, mengawasi Dava bermain. Angin sepau-sepau berhembus, membawa ketenangan di hatinya. Ia telah melalui begitu banyak luka, begitu banyak perjuangan, tetapi akhirnya ia sampai di titik ini, di mana ia bisa berdiri tegak dengan kebahagiaan yang ia raih sendiri. Ia menghela napas, tersenyum kecil sambil berbisik pada dirinya sendiri. Akhirnya, aku menang. Dan ia tidak butuh balas dendam untuk merasakan kemenangan itu. Hanya melihat dirinya bahagia bersama Dava, itu sudah lebih dari cukup. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Kadang, kita dikhianati oleh orang yang paling kita percaya, dijatuhkan oleh mereka yang seharusnya melindungi kita. Tapi ingatlah, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari luka dan kegagalan, kita bisa bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol. Jangan biarkan dendam menguasai hati, karena balas dendam terbaik adalah membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa menyakiti siapapun. Fokuslah pada kebahagiaan diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar mencintaimu. Dan yang terpenting, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka sedang berada di bawah. Roda kehidupan selalu berputar, dan hari ini mungkin kamu di atas, tapi siapa yang tahu esok lusa? Tetaplah berjuang, tetaplah berbuat baik, dan percayalah bahwa keajaiban akan datang bagi mereka yang pantang menyerah. Salam hangat dan terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.